adik-adik, ketemu lagi nih sama kakak. Kak siapa? Betul banget, Kak Keisha. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Wah, puji Tuhan luar biasa. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Jangan makan, minum, main. Kita harus ikuti ibadah ini seperti kita beribadah di gereja adik-adik. Jangan lupa ajak siapa? Ajak mama, papa, kakak, adik, siapapun yang ada di sana untuk kita beribadah bersama-sama. Tema kita minggu ini adalah Press Toward the Goal. Filipus dan orang Ethiopia. Bible Faith. Filipus adalah satu dari ke-12 Rasul Yesus Kristus. Tradisi Kristiani kemudian menggambarkan Filipus sebagai seorang rasul yang berkhotbah di Yunani Syria Paregia. Mau tahu lebih banyak tentang kisah Filipus adik-adik? Kira-kira apa ya yang terjadi tentang kisah Filipus dan orang Ethiopia? Makanya kalian harus ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh agar kita semua dapat pengurapan dan berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Adik-adik, siapkan hati dan pikiran kalian. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini ya Bapak. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Engkau yang berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir ya Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Let's pray and worship. Shalom teman-teman. Wah, kembali lagi di ibadah online Gereja Anak dengan aku, Kak Kaila, dan juga Kak Hiskia, dan di tengah ada Jasmine. Yeay. Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Jangan lupa digerakin ya badannya. Ayo teman-teman, tangannya ke atas. Kita mau nyanyikan bangkit serukan nama Yesus. Tuhan Yesus. Boleh kembali duduk teman-teman. Yuk kita siapin hati kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ayo adik-adik kita angkat tangannya, kita siapkan hati kita duduk dengan tenang, sungguh-sungguh. Makasih Tuhan.
sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Lebih sungguh-sungguh lagi betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah
hormatakan Engkau. Terima kasih, oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang hebat, takkan kekurangan aku. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Terima kasih. Oh Yesus baik. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami bisa beribadah ya Bapak hari ini ya Tuhan. Itu semua karena Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah agar firman yang dibawakan kakak-kakak bisa tersampaikan kepada kami ya Bapak dengan baik ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah kami juga, kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami bisa mengaplikasikan ya Bapak segala firman-Mu ya Bapak dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Wah, semua pasti baik-baik semua ya, puji Tuhan. Nah, siapa di sini yang udah siap dengan firman Tuhan? Oke, udah bawa Alkitabnya belum nih? Yang belum, yuk ambil Alkitabnya, bawa juga buku catatannya ya. Oke, sudah siap? Oke. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan cerita yang sangat keren. Cerita ini yaitu tentang Filipus dan orang Ethiopia, diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Nah, adik-adik nanti di rumah buka sendiri dan baca dari awal sampai akhir ya. Karena sehari ini kakak akan membaca hanya beberapa saja. Jadi setelah ibadah ini kalian harus menyelesaikannya dari 26 sampai 40, oke? Yuk dibuka di Kisah Para Rasul 8. Sudah? Nah, adik-adik kakak mau nanya nih. Siapa di sini yang pernah menjadi ketua kelas atau menjadi ketua kelompok? Bagaimana cara saat kalian menjadi ketua? Pasti dipilih ya adik-adik, dipilih dengan suara yang terbanyak atau dipilih langsung oleh bapak atau ibu guru. Nah, di sini juga ceritanya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Secara istimewa, orang yang dipilih berarti dia mempunyai orang yang bertanggung jawab. Orang yang bisa diandalkan juga. Tuhan memilih Filipus untuk menceritakan kabar Tuhan Yesus. Menceritakan kebaikan Tuhan. Yuk kita dengar ceritanya. Jadi ketika kekuatan dan kuasa gereja mula-mula tumbuh, demikian pula kebencian terhadapnya. Jadi banyak orang-orang yang sangat membenci pengikut Yesus. Orang-orang tersebut mereka melarikan diri karena ketakutan. Mereka ada yang ditangkap, bahkan sampai ada yang dibunuh loh adik-adik. Wah serem banget ya. Nah makanya itu mereka bersembunyi. Tapi tenang, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan dalam belas kasihnya, Tuhan mengeluarkan mereka dari Yerusalem
agar mereka pergi dari tempat itu dan mereka ditempatkan di berbagai macam kota, bahkan sampai ke bangsa-bangsa loh. Jadi makin banyak orang yang percaya oleh Tuhan. Nah, pada saat itu Filipus sedang ada di Samaria. Lalu malaikat berbicara kepadanya. Kata malaikatnya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan ke Gaza." Nah, lalu Filipus pun mengikuti apa perintah Tuhan. Dia pun berjalan ke tempat itu. Saat dalam perjalanan, di sana dia melihat ada sebuah kereta. Di sana dia melihat, wah, ada seseorang. Siapa ya? Ternyata dia ada orang pejabat yang penting. Dia orang yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas semua kerajaan yang sangat kaya itu, hartanya dia yang bertanggung jawab. Wah, orang yang sangat penting ya adik-adik. Lalu Roh Tuhan berkata kepada Filipus untuk mendekati kereta tersebut. Filipus saat berjalan lalu mendengar bahwa orang Ethiopia tersebut sedang membaca kitab Yesaya. Bukan suatu kebetulan ya adik-adik, saat Filipus dekat di kereta tersebut, di situ juga Tuhan menyampaikan firman. Tapi orang Ethiopia ini tidak mengerti. Coba kita baca yuk sama-sama di Kisah Para Rasul 32 sampai 34 dengan suara keras ya. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. Ayat 32, nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Ayat 33, dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Lalu ayat 34, maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Nah, orang Ethiopia ini tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yesaya. Nah, kalau kalian mau melihat, Alkitab di Yesaya ada di Yesaya 53 secara lengkapnya. Nah, lalu Filipus pun menceritakan apa yang dimaksudkan Yesaya tersebut. Dikatakan bahwa Yesus adalah anak domba. Yesus sendiri yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Yesus mati untuk menyelamatkan semua manusia. Dari situ orang Ethiopia ini semakin percaya kepada Yesus yang akan datang untuk menyelamatkan manusia. Lalu saat dalam perjalanan dia melihat, wah, ada air. Lalu dia pun berkata kepada Filipus, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Lalu dijawab oleh Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Lalu dijawab oleh orang Ethiopia, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, dari situ akhirnya Filipus mengantarkan orang Ethiopia ini jalan menuju sungai, lalu dia dibaptis oleh Filipus. Nah, di situ dia diubahkan, dia percaya kepada Yesus, dia semakin dekat kepada Tuhan dan dia diubahkan hidupnya menjadi hidup yang baru. Dia sangat bersuka cita. Nah, saat mereka dalam jalan keluar, tiba-tiba Filipus pergi karena Tuhan mempunyai rencana lain kepada Filipus. Dia pergi, dia ke tempat Asdod dan dia menyampaikan banyak cerita firman Tuhan ke bangsa-bangsa. Nah, gimana firman Tuhan hari ini? Tuhan memilih kita untuk menyampaikan firman. Begitu juga Filipus. Siapa di sini yang mau dipakai oleh Tuhan? Nah, kita semua pasti mau ya dipilih oleh Tuhan seperti Filipus yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi banyak orang yang mengenal Tuhan. Nah, yuk adik-adik sekarang kita belajar seperti Filipus dipilih oleh Tuhan. Kita mau menyampaikan firman Tuhan, setiap kita menjadi alatnya Tuhan. Yuk, Alkitabnya boleh ditutup, buku catatannya juga. Sekarang kita mau berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami telah belajar melalui firman-Mu hari ini ya Bapa. Tuhan, ajar kami ya Bapa, agar kami semakin dekat. Ajar kami juga ya Bapa, semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Tanpamu kami gak bisa apa-apa ya Tuhan. Tanpamu kami gak bisa berjalan ya Bapa. Kami butuh pertolongan-Mu ya Bapa. Kami dipilih oleh Engkau ya Bapa untuk menceritakan firman-Mu. Kami dipilih oleh Engkau untuk menjadi alat-Mu ya Bapa, untuk menyampaikan firman-Mu. Pakai kami ya Bapa, bersama Engkau ya Bapa, kami pasti bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Jagai mereka selalu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Shalom Shalom, pengumuman Kids kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom adik-adik. Kakak mau berdoa buat adik-adik yang berulang tahun nih di bulan Agustus. Ya, kita sudah ada di penghujung bulan Agustus dan kakak mau berdoa buat kamu semua nih yang diberkati Tuhan dengan 1 tahun lagi di bulan ini. Oke, kakak mau berdoa buat kamu supaya Tuhan memberkati kamu, supaya di tahun ini kamu tetap menerima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa sama-sama yuk. Tuhan, kami bersyukur buat adik-adik kami, teman-teman kami, keluarga kami yang berulang tahun di bulan ini. Biar berkat Tuhan berlimpah atas setiap mereka. Umur panjang diberkati kepada setiap hidup mereka. Mereka menjadi anak-anak yang semakin cinta Tuhan. Masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Tuhan pegang hidup mereka. Tuhan yang atur masa depan mereka menjadi masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Diberkati hidup mereka. Menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat. Menjadi anak-anak yang semakin hari semakin cinta Tuhan. Diberkati juga apapun yang mereka kerjakan. Dan Tuhan selalu buat mereka berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.